Bapak, Ibu, Saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, apa kabar hari ini? Semoga kita selalu diberikan rahmat kesehatan dan penuh dengan sukacita. Apapun situasi hidupmu hari ini, tetaplah bersyukur karena Dia Allah yang selalu menemani perjuangan hidup kita. Kembali hari ini saya mengajak Anda untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, timbullah pertengkaran di antara para murid Yesus tentang siapakah yang terbesar di antara mereka. Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka. Karena itu, Ia mengambil seorang anak kecil dan menempatkannya di sampingnya. Lalu Ia berkata kepada mereka, "Barang siapa menerima anak ini demi namaku, dia menerima aku. Dan barang siapa menerima aku, menerima Dia yang mengutus aku. Sebab yang terkecil di antara kalian, dialah yang terbesar." Pada kesempatan lain Yohanes berkata, "Guru, kami melihat seseorang mengusir setan demi namamu. Dan kami telah mencegahnya karena ia bukan pengikut kita." Tetapi Yesus menjawab, "Janganlah kalian cegah, sebab barang siapa tidak melawan kalian, dia memihak kalian." Demikianlah sabda Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, hari ini gereja seluruh dunia merayakan peringatan wajib Santo Vincentius Paulo Imam. Dalam bacaan Injil pada hari ini, Yesus menyelesaikan pertengkaran para murid tentang yang terbesar di antara mereka. Bagi Yesus, orang yang terbesar itu adalah Dia yang memiliki tempat bagi Dia di dalam hatinya. Sekali lagi Yesus mengingatkan, orang yang terbesar adalah orang yang menempatkan Yesus Kristus di atas segala-galanya dalam tutur katanya, melalui sikap dan perbuatannya sehari-hari dalam perjuangannya untuk mengikuti Tuhan. Maka kita diajak untuk menjadi pribadi-pribadi yang setia. Apa yang dikatakan oleh Ibu Teresa sungguh luar biasa. Kita dipanggil bukan menjadi orang sukses, tapi kita dipanggil untuk menjadi pribadi-pribadi yang setia. Karena belum tentu orang sukses dia setia. Tapi orang yang setia, dia sudah sukses bagi dirinya dan bagi orang-orang yang ada di sekitarnya. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih. Menerima Yesus berarti menyambut Allah Bapa yang telah mengutus Dia ke dunia ini. Menyambut Yesus harus kita wujud nyatakan dalam tindakan dan perbuatan kita sehari-hari. Maka Yesus tadi ketika mendengar para murid mempertengkarkan siapa yang terbesar di antara mereka, Dia menempatkan seorang anak kecil di tengah-tengah mereka. Dan Dia berkata, "Barang siapa menyambut anak kecil ini demi namaku, dia menerima aku. Dan barang siapa menerima aku, menerima Dia yang mengutus aku." Sungguh luar biasa. Kita diajak untuk punya kerendahan hati seperti seorang anak kecil. Ada banyak kualitas, kita tahu semuanya. Dan kita harus belajar dari sikap seorang anak yang polos, yang jujur, dan yang berharap penuh pada orang tuanya. Kita juga memiliki sikap yang berharap penuh pada kuat kuasa Tuhan dalam menjalani hidup yang penuh dengan tantangan, penuh dengan godaan, penuh dengan kebencian, kemarahan, iri hati. Kita mohon rahmat dari Tuhan agar kita terus menjadi berkat-berkat bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Bapak, Ibu, Saudara-saudariku, dunia selalu memperebutkan posisi yang tertinggi, sebab posisi menentukan harga diri seseorang. Yesus mengingatkan kita semua supaya tidak hanya berambisi dengan jabatan duniawi, tetapi rindu mengejar tempat dalam kerajaan surga. Hidup cuman sementara.
Maka mari kita berjuang untuk melakukan kebaikan, untuk memperoleh kebahagiaan dan kehidupan kekal dalam kerajaan surga. Santo Vincentius Paulo mengisi hidupnya dengan tindakan cinta kasih kepada kaum kecil dan sederhana. Pelayanannya kepada orang miskin dan terlantar. Pelayanan kita yang kecil bisa menjadikan kita orang terbesar dalam kerajaan surga. Lakukanlah hal yang kecil dengan cinta yang besar, maka kita termasuk golongan-golongan orang yang boleh memperoleh kerajaan surga itu sendiri. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, kita telah diteguhkan oleh firman Tuhan. Kita diajak untuk tidak hanya merebut pangkat dan kedudukan, tapi juga berlaku baik agar kita memperoleh kebahagiaan di surga yang telah Tuhan janjikan kepada orang-orang yang setia. Mari kita belajar untuk mempersembahkan hidup kita. Jadilah pribadi-pribadi yang merupakan perpanjangan tangan Tuhan bagi orang-orang yang sangat membutuhkan kita. Semoga kita juga menjadi tanda kehadiran Tuhan bagi mereka yang saat ini sedang mengalami penderitaan. Kita siapkan hati kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, Allah Bapa kami dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan atas rahmat kehidupan, atas setiap mujizat-mujizat-Mu. Pada kesempatan ini Tuhan, kami mau berdoa bagi mereka semua yang meminta kami untuk mendoakan mereka dengan semua intensi yang mereka berikan. Yang sakit Kau sembuhkan, yang sedang bergumul Engkau bantu berikan mereka harapan, yang sedang mencari pekerjaan Engkau bantu mereka, memberikan mereka pekerjaan yang baik, yang sedang merindukan keturunan semoga Engkau berikan mereka keturunan demi kemuliaan nama-Mu. Bapa, kami percaya hanya kepadamu kami berharap. Kami puji Engkau kini dan sepanjang segala masa. Amin. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Semoga kita sekalian diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.